Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Sucipto dari kelompok tani Karya Bakti Desa Trimulyo, Kecamatan Kayan, Kabupaten Pati dengan luas areal 42 hektar. Di sini para anggota kami beserta kelompok tani yang lain serempak menanam kedelai pada tahun anggaran 2021 ini di bulan 6-7. Bahwa cara bertani kedelai yang baik adalah satu, sebelum kita aplikasikan kita harus mengadakan pengolahan lahan dengan baik, yaitu dengan cara membuat bidikan seluas kurang lebih 1,5 sampai 2 meter dengan luas paret atau kalennya sekitar 30 cm kurang lebih, karena ini di musim kemarau, di musim tanam 3 di sini Bapak. Karena kita melaksanakannya pada saat atau setelah musim panen padi, maka cara tanamnya pun beda karena airnya sudah agak berkurang, maka sebagian kecil ada yang kami sebar dan ada juga yang sistem kami tunggal atau taju bicir, dengan harapan supaya benih bisa tumbuh sempurna. Daya tumbuhnya harapan kami 90% dan bisa menambah nantinya tentunya pada saat akhir musim panen, yaitu produksinya meningkat. Ada beberapa teknik, yaitu sistem pola tanam adalah 25 kali 25 lebih kurang Pak. Terkait kegiatan pagi ini, yaitu terkait penanaman kedelai dimulai dari pengolahan lahan, terus mencampur resobium, terus sementara menutup jerami sebagai mulsanya. Itu bisa terbuka kan? Iya terbuka. Lah apa lho. Kuwi mas ana parek-parek. Daging barang masang barang untuk dingin iki. Ana laporan. Ora laporan. Kurang lebihnya lahan yang kami tanami tadi pagi ada sekitar 30 hektaran yang sudah kami tanam, karena sistem kami adalah sistem tanam serempak dan anggaran ini juga dianggari atau dibiayai oleh pemerintah, maka harapan kami panennya nanti juga serempak. Dan kami juga bekerja sama dengan produsen benih Pak, yaitu dari PP Utama juga dari UD Sujinah Gerobokan. Harapan kami dengan adanya kerjasama tersebut, kami bisa menambah atau meningkatkan nilai jual petani pada saat nanti, sehingga produksi kedelai kami tidak hanya untuk konsumsi saja, tapi sebagian juga untuk pembenihan lagi. ...2019 sampai tahun 2020 kemarin itu kami selaku petani kedelai mengalami beberapa kendala Pak, antara lain sarana produksi memang cukup Pak saat itu, tapi kami terganggu oleh iklim atau cuaca karena menjelang pengisian polong. Di situ kami kekurangan air karena memasuki di bulan 8 dan 9 pada puncak musim kemarau tiba. Kalau terkait perawatan pada hari-hari,
Sistem pengamatan secara terpadu Pak, organisme yang pengganggu tanaman dengan cara mengamati tanaman seminggu sekali. Di situ saya juga membuat uji sampel 3 titik untuk mewakili semua tanaman yang hamparan atau luasnya sekitar 42 hektar. Itu kita mengambil titik 3 sampel yang kita amati setiap hari-harinya dalam satu musim. Di situ saya menemukan beberapa hama pengganggu, hewan pengganggu atau hewan yang mendukung kami, antara lain tomcat. Itu juga saya temukan, terus kinjeng atau capung saya temukan. Di situ saya juga menemukan telur-telur klaper Pak, sehingga nantinya akan menjadikan hama pengganggu tumbuhan, yaitu munculnya penetasan telur-telur tersebut sehingga terjadi ulat gerayak yang kecil-kecil itu. Nah, pada saat vegetatif dan generatif juga di situ saya sangat rutin mengamati tanaman tersebut Pak, karena pada saat itu juga di bulan 8 awal muncul hama trip dan hama kutu kebun. Itu termasuk salah satu kendala yang atau OPT yang saya temukan di lapangan pada saat perawatan di tahun lalu. Kemungkinan untuk tahun ini harapan kami pada saat pengisian polong nanti sekitar kedelai usia 50-an hari, harapan kami mudah-mudahan ada curah hujan datang, sehingga dengan adanya curah hujan datang itu sangat membantu petani, sehingga dalam pengisian polong kita bisa sempurna dan akhirnya bisa produksi kami meningkat dan kualitas kami juga akan bagus nantinya. Masalah pemasaran di tahun 2019 sampai tahun 2020 kemarin sangat hancur dan jeblok Pak. Pada saat itu harga konsumsi kisaran 6.000 sampai 6.500 di tahun 2919 Pak, dan di tahun 2020. Harapan kami di tahun yang akan datang, tahun 2021 nanti, harganya juga bisa stabil di angka 10.000 atau standar pada saat seperti ini. Karena harga impor saat ini juga sudah tinggi, harapan kami juga pada saat panen nanti harganya tidak terlalu jatuh. Produktivitas di lahan kami ini sebenarnya tidak stabil Pak, dari pengalaman petani atau perawatan tanaman tidak sama, yaitu dari tahun ke tahun, dari tahun 2017 sampai tahun 2021 alhamdulillah mengalami peningkatan Pak. Dari tahun 2017 kemarin itu secara umum rata-rata hasil di wilayah kami per hektarnya bisa mendapatkan sekitar 1,4 sampai 1,5 ton per hektar Pak. Ya alhamdulillah di tahun berikutnya, di tahun 2018 dan 2019 bisa meningkat di angka 1.600 sampai 1,7 ton per hektar. Nah, harapan kami di tahun nanti bisa meningkat lagi, dan yang kemarin yang di tahun 2020 adalah di angka 1,7 sampai 1,8 karena pada saat pengisian polong kemarin ada tulungan hujan sehingga produksinya meningkat, hasilnya kualitasnya juga sangat bagus. Kelompok kami Karya Bakti secara umum Desa Tripulyo, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati sekarang sudah bermitra dengan produsen benih, yaitu UD Sujina dari Kabupaten Grobogan, juga dari PB Utama dari Kabupaten Purworejo, itu yang untuk benih. Yang untuk konsumsi Pak, kami bekerja sama dengan
pengrajin tahu dan tempe lokal. Juga bekerja sama dengan produsen atau konsumen di Kabupaten Kudus untuk menyalurkan kedelai yang konsumsi. Sedangkan untuk menyalurkan kedelai yang bisa dijadikan benih, saya bekerja sama dengan PB Utama di Purworejo dan UD Sujinas di Grobogan. Saat ini pun kami masih tetap bekerja sama dengan cara kita beserta produsen benih mengajukan label ke BPSB dan di situ didatangi atau dikunjungi BPSB 3 kali lebih sampai panen, mulai dari vegetatif, generatif, ke primordia sampai pengisian polong sampai pasca panen. Cara panennya juga dipantau langsung oleh BPSB. Dalam melaksanakan pasca panen, Pak, kami biasa masih dengan cara tradisional, yaitu manual, dengan cara diret, dikumpulin, lalu dijemur di tempat yang agak rata, dikasih dasar atau lantai, kalau di sini istilahnya layar itu dalam hal sak disambung-sambung dan dijahit sehingga bisa membuat untuk lahan jemuran itu yang tidak punya lantai jemur. Bagi yang sudah punya lantai jemur biasanya juga dijemur di tempat penggilingan padi, lantai jemurnya kosong, di situ dimanfaatkan. Dari sistem pengeringannya adalah kita memakai lantai jemur seleban ada, lantai jemur di sawah juga ada dengan memakai alas, yaitu layar atau memakai alas. Terus berikutnya cara panen kami dalam proses pengeringan itu kita lebih dari 5 hari Pak penjemuran kedelai yang masih dalam kondisi habis dirit dari sawah, kita keringkan kurang lebih 5 hari. Setelah itu 5 hari kita rontokan dengan cara memakai blower atau sejenis perontok nih Pak. Power thresher. Kita sistem panennya setelah pemisahan antara kulit dan bijinya, sementara itu memakai power thresher. Kalau untuk sortasi khusus untuk benih memang kami belum ada. Dan saat ini juga masih kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain, sehingga untuk sortasi, untuk menjaga kualitas itu saya belum punya alat untuk sortasi, Pak. Kalau terkait sistem alat panennya, yaitu memakai power thresher, itu hanya itu Pak, memisahkan biji dari kulit itu saja kalau power thresher, sehingga kualitas kami belum mesti bagus. Seharusnya masih adanya sortasi tambahan sehingga bisa membuat grit nantinya. Harapan kami ke depan supaya kualitas kami jauh lebih baik dibanding tahun ini, produksi kami lebih meningkat dibanding tahun ini dengan dukungan alat-alat tersebut. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kabeh udah tanggul ngono golek kae. Kayaknya sawah tenanan. Tenanan lek nyuting jatine ben ketoke. Bon.